Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliana, alamat saya dari Kembang Bahu Lamongan, sekolah saya di SMK Sunan Derajat Lamongan. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Oh, ini. Suka ngitung duit tapi tidak ada duitnya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, dari pengalaman saya punya teman. Teman saya mengajak bermain, tapi saat di tengah jalan itu teman saya dijemput cowoknya. Aduh. Terus saya di WA. Ini kayaknya menceritakan diri sendiri nih. Terus ya. Terus saya di WA ibunya sama anaknya disuruh bilang keluar sama saya. Terus saya harus berbohong sama orang tuanya. Itu gimana, bohong demi kebaikan atau gimana biar teman saya tidak dimarahi sama orang itu tuanya? karena maksudnya ini bingung Ustadz. Ini termasuk yang tadi boleh bohong apa enggak? Kan ini supaya temen yang nggak dimarahi gitu ya. Oke, teman yang baik. Sudah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pripun Ustadz? Ini baik sekali loh ini temannya. Menjaga supaya temannya tidak dimarahi oleh ibunya. Ini termasuk mudorotnya mana ini jauh lebih besar. Monggo. Oke. Itu kasus yang nasional itu ya. Ya, banyak terjadi Nggih. di kalangan remaja. Cuma kalau saya sebagai orang tua Nggih. mendapati anak saya digitukan sama temannya, saya nggak suka itu, nggak sampai ke situ, nggak bisa, Nggak ridho ya. nggak ridho. Nah, kecuali si Mbak Eko iso jalan tengah seperti ini, Mbak, silakan sampean, Mbak, masih sampean, tapi aku tak ngomong saman karo aku, tapi tak jaluk ojo suwi-suwi. Itu kan jalan tengah juga bagi si dia. Bagi sih. Jadi, Karena kalau ndak begitu ndak ditemenin lagi enggak, sama makanya temennya. kita harus jalan Iya. tengah. Terus aku nek sama menurut aku enggak terlalu jauh, yo gak suwi-suwi engko aku tak gelem sadi-sadi akeh yang bijui tadi itu. Biar tadi itu tetap Perjanjian, perjanjiannya itu seperti itu. Kalau lebih dari 30 menit saya lapor. Itu kan memang ya menjaga itu memang juga repot sekali. Nggih. Tapi padahal itu kalau saya berpendapat nih Ustadz ya, Nggih. bukannya itu kalau kita menutupi kebohongan itu mudorotnya justru lebih besar. Nggih, lah makanya Karena kan, kita ndak tahu loh itu dibawa kemana sama cowoknya nggih, kan makanya, gitu. ketika saya itu kan bisa bicara sebagai orang tua, saya itu kan ya nggak setuju hal seperti itu. Tapi si mbaknya itu kan juga Iya, tantangan gitu loh. Aku iki kudu piye? menjaga pertemanan Nggih. yang baik. Lah kalau saya sebagai orang tua menasihati dia atau mendapati dia bohong demi anak saya, yo saya nggak akan ridho toh. Saya buru toh. Seperti itu loh. Iya. Ibaratnya seperti Istilahnya itu. seperti gitu. itu, Iya. apalagi kalau ternyata nanti ada apa-apa dengan anaknya. Nggih. Ini ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu loh. Itu. Gitu. Tapi kalau saya menyarankan nih Mbak ya, kalau misalnya ada yang seperti itu lagi, saya sama sependapat sama Ustadz Amin. Kalau misalnya kayak demikian, saya sebagai orang tua ya nggak ridho. Karena apalagi anak cewek ya misalnya Ustadz ya. Jadi mending di awal bilang saya nggak berani, gitu aja. Hadap ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Dwi Arianti. Alamat saya Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Sekolah MTS Sunan Derajat Lamongan. Saya ingin bertanya, siapa yang berperan untuk membantu kejujuran kita? Siapa yang berperan membantu kejujuran kita? Oke, sudah? Salam dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lamongan juga ya? Andrew wedek nih.
Siapa sih yang berperan membantu kita untuk melaksanakan kejujuran? Monggo Ustaz. Sing berperan aktif ya orang tua dan guru tentunya. Bagaimana orang tua untuk bantu anaknya jujur? Ya tadi itu hal-hal kecil, misalkan ngapunten ya, menyuruh anak membeli sesuatu kemudian ada kembalian itu pasti harus ditanyakan itu latihan. Bukan Terus, maksud pelitnya, tapi enggak. untuk melatih itu. Urusan nanti setelah dia kasih kembalian kita kasih ke dia lagi, itu kan bentuknya lain lagi, sodako atau hibah kan bisa. Yang kedua, kalau mendapati anak itu enggak jujur, konangan enggak jujur, soalnya kan karo wong tua itu pirang menit sih kita itu hidup itu lebih banyak dengan teman kan, akhirnya pengaruh teman tadi itu gak jujur, konangan wong tua. Nah wong tua ini saya kira jangan serta merta menghukum, gak oleh langsung ngajar, tapi dikasih kesempatan biar nanti anak ini nanti kalau nggak jujur lagi berani bilang. Ya, kebanyakan anak nggak jujur itu juga karena hasil dari trauma Ustadz. Takut ya. Karena betul. pernah ketika dia jujur itu malah justru ngapunten ya Ustadz ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin ini bisa juga jadi kajian. Kadang anak kita itu berusaha untuk jujur ke kita malah dapat tamparan keras dari kita, misalnya dimarahin bahkan sampai dipukul. Lah ini kadang-kadang yang membuat anak-anak kita itu jadi trauma untuk tidak bersikap jujur, ngoten ya Ustadznya. Nah sebenarnya harusnya sikapnya orang tua harus gimana ketika anaknya ini kemudian berkata jujur tapi menyakitkan. Misal, Bu, saya ternyata dapat nilai matematika 20. Nah ini kadang-kadang orang tua langsung, kok Aisyah dapat 20 dan lain sebagainya. Tadi itu orang tua itu satu sisi itu ya, ayolah ngaji atau memahami nilai-nilai itu lebih sering. Makanya pentingnya kita itu mengikuti pengajian itu kan biar mendapat pencerahan dari kiai-kiai, dari ustadz-ustadz itu untuk dapat ilmu baru ya. Fakta-fakta kesabaran atau apa di antaranya. Ono prinsip coro Jawa kan kacang gak ninggalan jaran. Tapi kadang-kadang ibu lupa ngatut sopo kok cerewet ngene gitu ya. Jadi ketika dia dengan tega ngatain anaknya bodoh, sebenarnya harus bercermin gitu loh. Jangan-jangan saya bodoh. Ikan dienakan teko aku iki apa iki? Makanya bibite. Yang kedua pemahaman bahwasanya apa yang kita berikan kepada anak sehingga kita bisa menjustis seperti itu. Semaksimal apa yang telah kita berikan kepada anak. Jadi nggak semuanya salah anak sebenarnya. Jadi dari fakta ini pemahaman dan kesadaran yang muncul dari diri sendiri juga bisa, dari nasihat-nasihat para guru juga bisa. Kita disadarkan bahwasanya sekuat apapun kita berusaha itu dibatasi dengan keadaan. Takdir itu tadi. Misalkan wis diulangi, wis di sekolah nudukur tapi nyatane disitulah batas kemampuan anak. Harus seperti apa ya? Harus diikhlaskan. Harus ikhlas diarahkan lebih lanjut gitu saja seharusnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatunisa, alamat saya dari Sarang, Rembang. Oh, dari Rembang. Sini jalan kaki tadi. Loh, kok mboten naik apa tadi? Oh, naik pesawat yang depannya aula itu ya. Iya. Saya sekolah di MA Ma'arif 7 Sunan Derajat. MA Ma'arif 7 kelas berapa? 2. Kelas 2 ya. Sikap yang harus kita lakukan agar tercermin santri baik harus seperti apa? Oke, mau jadi contoh gitu ya. Sambut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya anak pondok pulang ke rumah waktu liburan, ternyata pergaulannya di rumah itu kurang baik. Lah ini bersikap harus seperti apa Ustadz? Apakah harus di rumah aja nggak usah keluar selama liburan atau seperti apa? Monggo. Tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa tetap dipergauli Mbak. Jadi kita kan diajarkan seperti itu. Makanya dalam prinsip agama itu kan ada dalil ud'u ila sabili rabbika bil
hikmati wal aidatil hasanah. Jadi ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan kebijaksanaan. Jadi tetap kita pergauli mereka sebatas ya apa yang dibataskan itu aja. Misalkan menyapa kan nggak apa-apa toh, tegur sapa, salam, assalamualaikum, nggak apa-apa, wong bergaul saja. Kalau sudah melewati waktu standar, misalkan wis ono 10 menit ya wis kita harus pamitan. Jangan Kalau terlarut nggih, ya. terlalu, Jangan ngoten. terlarut. Ngoten. Itu saya kira seperti itu sederhana sekali. Iya. Ngoten. Kalau berlarut nanti malah justru nggak mau balik ke pondok, teruskan di rumah. Ya itu kendalanya. itu Iya. sering sekali. Mondok pamite ku rong dino dadi seminggu. Ya gara-gara itu kita terlalu asik dengan mereka, akhirnya ya kita katut gitu loh. Tapi kalau kita nggak belas gak nyopong, malah bocah terus ngene, berarti cah pondokku yang ngono ya berarti langgo. sombong. Loh. Kesimpulannya sama dengan sombong, padahal ya gak sombong aslinya, Cuma wedi. masyarakat itu loh nyimpulkan ngoten, meneng gak nyopo sama dengan sombong. Nah, itu. Kadang-kadang gitu. Memang gitu sih, nggak Nggih. care gitu Iya. ya. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Jadi bertegur sapa boleh, ngobrol, ngomong-ngomong boleh, tapi masih dalam standarnya. Jangan kita yang terhanyut, usahakan mereka yang terhanyut dengan kita gitu. Usahakan dengan apa? Misalnya kalau waktunya jamaah jenengan mana arek pondok ya langsung nyedono nek apan sholat jamaah gitu nggih Ustaz nggih. Ternyata kita malah ngasih contoh wayahe maghrib nang ngarep omah mbek turun-turun lain nih. Akhirnya nggak ada bedanya. Seperti itu.